Lah paranormalnya sendiri bisa menentukan hidupnya sendiri. Kok dia menentukan hidupnya orang lain? Ngerti toh? Mungkin karena saking banyaknya tamunya, dia bisa merubah hidupnya dengan berkelimangan harta. Kan ya karena saking banyaknya amplop yang diberikan, padha wae. Makanya kalau alam itu sudah mengeluarkan kemurkaannya menimpa pada orang yang selalu curiga pada alam ini, pada Tuhan, maka kadang-kadang metode yang dianggap itu ampuh tidak bisa menyembuhkan. Dianggap ini seorang dukun yang sudah mumpuni karena spiritnya, karena doanya tidak bisa menyembuhkan. Nah, kita lupa kita hidup di alam ini ya semuanya dari alam. Kadang-kadang kita itu menyia-nyiakan alam. Maka kalau alam ini murka, kalau alam ini memberi sedikit teguran, tidak sedikit, tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia alam itu. Orang sakit pun sulit diobati, orang yang banyak musibah pun sulit diobati. Diobati pun kalau orang itu masih selalu curiga mempunyai penyana buruk pada alam dan pada Tuhan ini. Kadang sudah disyariati dengan cara kita sinergikan dengan alam, kadang-kadang juga alam itu pun tidak mau memberkahi orang itu. Nah, kalau kita itu mau bicara minta pertolongan pada jin, pada setan lah katakan. Rupanya jin ini kaya apa, rupanya setan ini kaya apa jane. Apalagi orang yang sudah ngomong, sudah bisa bicara dengan ini, dengan leluhur dan lain sebagainya. Yang bicara itu batin. Karena kalau membicarakan tentang bicara itu lesan, dan itu ada suaranya. Kalau batin mungkin, tapi kalau bicara kok kebangetan gitu. Berarti intinya jika ada seseorang yang menjustifikasi nasib, misalkan gini Pak Ki, sampai niki tahun ngarep iku rezekine bakal seret, tahun ngarep iki sampean rezekine bakal lebih-lebih. Nah, berarti itu omong kosong Pak. Dibilang ngomong kosong saged, niku sugesti saged. Tapi terpuruknya kalau orang itu sudah di-judge bahwa tahun depan kamu itu ambruk, ini sudah mulai down. Maka kita akhirnya untuk apa kita melangkah? Kita sudah dibaca orang lain bahwa tahun depan, untuk apa kita bekerja? Nah, tahun depan bahwa kita akan hancur. Bagi orang yang dibaca waktu itu tahun depan kamu akan mendapatkan ini, maka dengan sugesti itu dia itu semakin giat karena tahun depan sudah jelas kita mau kaya. Nah, ini kan juga membahayakan bagi orang yang dijustifikasi itu tadi. Nah, mestinya kan nggak gitu. Contohnya gini, Mbak Darno, saya itu jualan tapi jualan saya nggak laku. Ya inilah syariat ini, pakai taburkanlah di sana. Nanti setelah ditaburkan, nanti akan pulih. Nah, apakah ini taburannya itu yang mandi, apakah sugesti ini? Karena dia saya suruh menaburkan, maka dia percaya dan yakin bahwa setelah menaburkan ini dagangan laku. Artinya hati ini sudah nggak penasaran lagi, hati ini sudah nggak curiga lagi, dan dia selalu senyum. Senyumnya apa? Ini sudah saya taburkan, pasti laku. Berarti doa mereka itulah, doa mereka sendiri itulah yang akan membuat dagangan itu laku. Bukan karena Pak Darno ya bukan, saya kan hanya memberi sugesti tanpa saya beri syariat untuk ditabur-taburkan pun. Kalau dia sudah ditanam sugesti yang bagus, mungkin dengan pulang, oh iya karena saya itu juga kurang menyayangi, dan kenapa setelah dagangan saya agak seret, kok kita itu curiga sama orang lain, sama ini dan itu, kenapa saya nggak ikhlas saja? Oh, jualan saja tidak bisa mencukupi kebutuhan, apalagi nggak jualan sama sekali. Kan akhirnya ya dirubahlah yang tadinya katakan mejanya kusut
Ya, dirubahlah dengan mejanya itu dibersihkan. Yang jualannya mungkin cuman itu aja sehingga orang nggak mau beli karena rasanya, maka dia akhirnya beli orang lain untuk dirasakan. Oh, ternyata daganganku kurang ini rasanya. Maka dia mau merubahnya. Berarti intinya kita harus yakin gitu Pak. Ya harus yakin, memang yakin itu kunci kok. Kita percaya, makanya apapun yang kita kerjakan, kita cintai. Yakinlah suatu saat apa yang kamu cintai akan mendapatkan berkahnya. Meskipun ada paranormal yang mengatakan bahwa nasibmu akan begini-begini, tetap kita harus yakin. Lah paranormal sendiri bisa menentukan hidupnya sendiri. Kok dia menentukan hidupnya orang lain? Ngerti toh? Mungkin karena saking banyaknya tamunya, dia bisa merubah hidupnya dengan berkelimangan harta. Kan ya karena saking banyaknya amplop yang diberikan, padha wae. Berarti dia pun suksesnya karena disumbang orang lain. Betul. Kan betul? Rata-rata seperti itu, Pak. Hasil sumbangan. Nah, masuk akal tuh betul? Nggih, masuk akal. Nah, siapapun orangnya, di saat di situ mempunyai anggota yang banyak, maka dia kelihatannya sukses, dia kelihatannya bisa apa-apa. Kalau dilihat dari sisi luar. Tapi kalau dilihat sisi dalamnya, ternyata dia bisa apa-apa, dia bisa sukses. Ternyata itu bukan karena hasil kerjanya, memeras keringatnya. Ternyata ya mungkin dogma atau pembohongan yang disampaikan sehingga dia dapat imbalan, akhirnya dia sukses. Gitu. Kalau kita mengajarkan ilmu itu apa tuh sebenarnya? Ilmu itu kan pengetahuan. Mungkin. Apakah setiap orang yang diberi ilmu atau diberi pengetahuan itu bisa mengamalkan? Belum tentu. Enggak. Tapi kenapa setiap orang yang belajar ilmu atau pengetahuan itu kok dia sudah harus setiap sekali pertemuan atau beberapa bulan kemudian harus memberikan iuran? Nah pertanyaannya, iuran itu untuk kemana dan untuk apa? Coba. Apakah bukan iuran itu untuk satu, untuk memakmurkan tempat yang untuk belajar ilmu, yang kedua untuk memakmurkan orang yang dianggap memberikan ilmu itu? Nah, orang-orang yang belajar tentang ilmu, tentang ilmu dan tentang pengetahuan, apakah dia juga mampu untuk menyampaikan ke orang lain supaya dia juga dapat iuran? Kan enggak. Bagi orang yang tidak mampu, dia harus bekerja keras ke sawah, dia harus jualan es, dia harus jualan makanan. Untuk apa? Ya untuk memenuhi iuran yang ditentukan di tempat untuk mencari ilmu itu. Makanya kan sering saya ngomongkan, orang yang belajar sing gilap gegeri tapi wong sing ngajar loh tentang pelajaranku sing gilap mobile karo lantene. Itu fakta Pak. Tentu. Makanya setiap orang yang bicara tentang ilmu, tentang penemuan dan lain sebagainya, saya nggak khawatir karena saya sudah dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang mana yang menjamin? Yang menjamin ya orang-orang yang diomongin tentang ilmu atau pengetahuan itu. Karena setiap datang dia pasti ada iuran. Coba nggak ada iuran, beranikah dia menyampaikan? Nggak berani Pak. Beranikah seperti saya? Coba. Sampean sendiri sudah tahu toh? Setelah ada pertemuan pulang, semuanya juga salaman biasa, nggak ada iuran yang harus saya mau. Ya maaf, bukannya saya mau bayar listrik, mau bayar air. Mendingan kalau jenengan datang. Masih ada sedikit-sedikit. Lagi bagi orang-orang yang belajar. Apa pernah saya tarik iuran harus bayar sekian? Harus setiap minggu, setiap ketemuan tuh harus mengisi ini untuk beli ini, beli itu. Karena saya takut dengan resikonya. Gitu loh. Orang yang datang sini itu butuh dicerahkan, butuh dibimbing. Nah kalau nanti larinya ke situ berarti saya kan harus bohong-bohong dikit. Kalau kamu datang ke sini saya jamin kamu pasti kaya, nanti kan gitu. Lah saya sendiri nggak kaya kok, jamin orang lain harus kaya. Nah yang saya takuti itu resikonya di situ itu loh. Makanya saya nggak berani, maka saya walaupun dia kaya, saya nggak pernah menyuruh dia harus beramal atau memberikan ke orang lain. Tapi kalau sudah diajari tentang rasa tanpa disuruh pun dia akan memberikan dengan sendiri.
dia akan melakukan hal yang benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tanpa harus dipaksa. Tanpa harus dipaksa dan tanpa diembel-embeli nanti antara surga dan neraka.